Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari dikabul. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikabul, disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak-Mu yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 2 dan 3. Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang surga. Bukalah gerbang, sambut Raja yang menang, antarkan ke tahtanya yang kekal kuasanya, yang kekal kuasanya. Marilah kita mendengar hukum Tuhan dalam ibadah kita hari ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8-9. Kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 3.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini yang tertulis di Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Marilah kita membaca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jemaat yang ada adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan menyaksikan korsori pada Pangula Nagok Tiki Distrik 18 Jamar Tending secara virtual. Ikan mahal, ikan
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita di hari ini, yaitu pemberitahuan. 1. Pada hari ini, Kamis tanggal 13 Mei 2021, dilaksanakan pelantikan Panitia Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tendieng, Pokja Tanggap Bencana atau TABE, HKBP Distrik 18 Jabar Tendieng, Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS, HKBP Distrik 18 Jabar Tendieng, Pengkabaran Injil HKBP Distrik 18 Jabar Tendieng. Adapun pengurus dari gereja kita adalah 1. Nyonya Brigjen CH Simanjuntak Boru Napitupulu sebagai Ketua TABE, Dr. Balen Arwan, Ketua Seksi Penanggulangan TABE, Mariati Borusi Agian sebagai anggota, Dr. Gigi Suherlina Borusi Tompul, anggota Badan Penanggulangan HIV dan AIDS, Situa J. Simanjuntak sebagai anggota Pengkabaran Injil, Sintua Insinyur P. Pangaribuan Seksi Dana Pesta Perak, Sintua K. Sianipar SH Seksi Dana Pesta Perak. Mereka akan dilantik pada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus hari ini di HKBP Marta Dinata, Bandung pukul 10 WIB didampingi Pendeta Resort Cimahi. 2. Pada hari ini adalah peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan mengumpulkan persembahan namar boho
untuk keperluan pengembangan masyarakat atau Pengmas HKBP. Demikianlah pemberitahuan ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan pertama. Kerajaan Allah di bumi takkan, Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Dia menang, laku menjadi terang. Lihatlah fajar menyala, sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista, sengsara dan duka. Nantikanlah hari kedatangannya, langit gemilang terbuka. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Dia menang, kamu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiranmu, itu hara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, firman Tuhan bagi kita yaitu dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-53.
Saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan. Injil Lukas pasal 4 ayat 44 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan Naposo Bulung kaum remaja yang berbahagia mendengar firman Tuhan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Bagi kita tentu sudah sangat familiar ketika pada kelahiran Tuhan Yesus Kristus, maka dengan sangat keras kita berkata, dengan sangat kuat dan sangat gembira dan bersukacita kita mengucapkan selamat Natal. Wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kemudian pada perayaan Jumat Agung, orang-orang percaya mengimani dengan sangat dalam karya penderitaan Kristus dalam penyalipannya di Golgota. Lalu ia berkata dalam Happy Good Friday, Happy Holy Friday. Kemudian ia merasa bahwa hari Jumat itu adalah sebuah hari yang sangat agung bagi pertumbuhan imannya. Dan 3 hari kemudian, Happy Easter, Happy Passover. Kata orang-orang yang percaya dalam kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Dan kita sangat bersukacita dengan banyak perayaan dan berbagai kegiatan yang kita lakukan memperingati kemenangan Yesus dari kematian. Tetapi hari ini kita merayakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengatakan apa, ibu bapak? Happy? Siapa yang tahu? Selamat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Happy? Naposo Bulung pasti tahu lah. Tidak mungkin tidak tahu. Happy New Year. Oh, bukan Happy New Year. Happy New Year, happy selamat tahun baru. Happy yang tua, lansia. Bagus, lansia tahu. Happy Ascension Day. Selamat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tapi ini agak tidak terlalu hafal kita tentang sebutan selamat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya mau mengajak kita sama seperti murid-murid Yesus dan orang-orang Yerusalem. Mereka kembali
sesudah menyaksikan Yesus terangkat ke sorga, hatinya bersukacita dan berdiam dalam sujud menyembah Yesus dan berdiam dalam bait Allah dengan hati yang bersorak-sorai. Selamat kenaikan Tuhan Yesus. Oh, kalau Amang katakan selamat kenaikan Tuhan Yesus, ya ibu bapak juga menyambut dengan kata yang sama. Begitu maksud Amang ya. Selamat kenaikan Tuhan Yesus. Happy Ascension Day. Saya rana lancar nomor bahasa Inggris sama teh. Mau lihat ya mari Tuhan. Happy Ascension Day yaitu peristiwa naiknya Yesus Kristus ke sorga. Disaksikan murid-muridnya ketika Tuhan Yesus telah dengan sempurna menunaikan karya keselamatan. Kenapa saya singgung kelahiran Yesus? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, melihat Yesus, mengimani Yesus harus dengan sempurna sejak dari kelahirannya. Itu sebabnya Injil Lukas mengatakan ada tertulis bahwa Mesias akan menderita tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Ini harus secara lengkap dan sempurna kita imani dan kita hayati supaya kita bertumbuh dalam iman pengenalan akan Tuhan yang benar. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan secara benar. Supaya kita tidak hanya Paskah telah terbit dari timur, sinar mentari keselamatan, Happy Easter. Telah datang Tuhan melawat umatnya, lalu kita sangat bergembira. Tetapi juga kenaikan Yesus Kristus pada hari ini menjadi tonggak iman orang yang percaya untuk mengingani Yesus Kristus secara sempurna, secara lengkap, bahwa Tuhan selama 40 hari memperkenalkan dirinya. Ia bangkit pada hari yang ketiga, saudara-saudara, tetapi ia bukan Tuhan yang terus-menerus berada di dunia ini. Tetapi ia Tuhan yang bangkit, Tuhan yang kembali ke sorga, sehingga setiap orang yang percaya pada hari ini juga patut bersukacita dan selayaknya bersorak-sorak, karena Tuhan Yesus telah dengan sempurna menunaikan kerangka keselamatan dari Allah kita yang dari sorga turun ke bumi, dan pada hari ini yang dari bumi, yang di bumi terangkat ke sorga untuk menunaikan keselamatan kepada kita. Sudahkah kita mengimani, sudahkah kita menghayati Yesus Kristus itu secara benar, sehingga kita memang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan secara sempurna, secara benar, membangun kerangka iman kita hidup di dunia ini, membangun kerangka perjalanan sejarah di dunia ini, hingga kita sampai kepada kehendak Allah, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena apa ibu bapak? Pengenalan kita kepada Yesus menentukan langkah hidup kita di dunia ini. Pengenalan kita kepada Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke sorga akan memantapkan langkah kita di dunia ini, sehingga kita tidak mudah goyah ketika kita menghadapi kesukaran, sehingga kita tidak mudah menyerah ketika kita menghadapi tantangan, sehingga kita tidak mudah putus asa ketika kita menghadapi sakit penyakit dan berbagai pergumulan hidup dalam kehidupan kita di dunia ini, karena kita benar mengenal Kristus secara lengkap dan sempurna dalam kehidupan kita. Jangan seperti orang buta, saudara-saudara, ibu bapak. Ada orang buta, ini tidak melihat, lalu ia ditanya, seperti apakah gajah itu? Orang buta karena tidak melihat, lalu orang buta yang pertama memegang kakinya. Wah,
Gajah itu seperti tiang yang kokoh, tidak tergoyahkan, dan ia adalah binatang yang kuat, katanya. Lalu orang buta kedua memegang, maka ia berkata, gajah itu hampir seperti besi, badannya keras, dan ia adalah binatang seperti tanduk, kata orang buta yang kedua ini. Orang buta yang ketiga ini kemungkinan orang Batak, maka dipegangnya lah perutnya, perut gajah ini. Wah, gajah itu seperti Hariara Nabolon, katanya. Tidak bisa terpeluk dan tidak bisa sangat besar seperti Hariara Nabolon. Tahu Hariara? Jangan saya katakan tidak tahu, Ibu. Seperti begini, Ibu Bapak. Apa itu Hariara, katanya? Hariara itu kayu yang sangat besar. Biasanya di kampung itu ada kayu. Kemudian cabang-cabangnya, karena Hariara itu pohon beringin, pohon yang sangat tua, sehingga cabang-cabangnya bisa sampai ke tanah. Itu makanya disebut dakkani Hariara tanggo pinaitaiton. Sayunang mahamu marmara, dau masya parsahiton. Hemma tutu Muhammad tong, hemma tutu idot tong. Begitu. Itu dakkani Hariara, itu kayu yang sangat besar, dakkannya bisa sampai ke tanah karena ratusan tahun ini kayu pohonnya. Jadi gajah itu seperti Hariara Nabolon, katanya. Lalu yang orang buta yang keempat juga kemungkinan orang Batak ini. Lalu dipegangnya lah telinga gajah itu. Wah, gajah itu sangat lebar, seperti tampi beras nina. Molo hujat mau langsung sebuah ngomong non. Seperti pamiaran. Tahu pamiaran? Tahu, bagus. Ya. Pamiaran itu tampi beras, itu yang di kampung-kampung suk-suk-sak. Begitu. Kalau tampi beras itu nanti kamu di kampung, kita di sini terlalu enak memang. Beras yang dari pabrik sudah bersih. Kalau di kampung kami beras itu ditampi dulu karena digiling di mesin padi, tampi dulu. Begitu, seperti itulah kalau mama saya lihat. Tapi saya juga waktu kecil pernah mencoba untuk menampi beras. Kenapa diginikan? Itu monis-monisnya itu dibuang. Apa monis ya? Menir. Itu beras yang pecah-pecah itu dibuang. Wah, begitu. Gajah itu seperti penampi beras, katanya. Tidak ada mereka yang secara sempurna bisa mengenal bentuk gajah. Tidak ada mereka yang secara lengkap mengenal seperti apa gajah. Jangan-jangan orang yang percaya pada saat ini belum mengenal Kristus secara benar dan secara lengkap, secara sempurna. Sehingga dalam mengarungi perjalanan hidupnya, dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi dia, ia tidak mempunyai ketetapan hati untuk mengenal Kristus yang lahir di Bethlehem, dari sorga turun ke dunia, yang mati di Golgota, dari dunia turun ke Seol, dunia bawah, yang bangkit pada hari yang ketiga, dari Seol naik lagi ke dunia, yang naik ke sorga, dari dunia kembali lagi ke sorga. Itulah Tuhan kita yang sangat sempurna menunaikan kerangka keselamatan kepada setiap kita. Karena itu tidak ada lagi alasan bagi kita untuk ragu-ragu, bimbang akan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, menganugerahkan karunia dari sorga ke dunia di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Injil Yohanes sangat jelas itu mengatakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan supaya setiap orang tidak melainkan Yohanes 3 ayat 16. Tapi kalau ibu baca, ibu bapak, saudara-saudara juga baca Yohanes 3 itu secara lengkap dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus, ada satu ayat lagi yang hari ini perlu kita baca dan perlu kita renungkan, yaitu Yohanes 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi Yesus itu dari sorga, ibu bapak, tetapi menjadi manusia supaya manusia diselamatkan dari dosanya. Karena tebus dari manusia itu tidak lagi bisa ditebus dengan uang, tidak lagi bisa ditebus dengan harta, tetapi dengan darah dan nyawa. Sehingga Yesus datang menjadi manusia ganti kita, maka Ia memberikan darahnya, tubuhnya dan nyawanya untuk tebusan orang yang berdosa, sehingga kita dimenangkan dari dosa kita. Maka setiap kita patut percaya kepada Tuhan yang hari ini ke surga menyediakan tempat bagi kita. Sehingga saya mau mengatakan bagi kita, dunia ini bukan tempat kita, saudara-saudara. Dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Dunia ini bukan tempat bagi orang yang percaya untuk menyandarkan hidupnya hanya kepada dunia ini saja. Tetapi sandarkan hidup kita kepada Tuhan yang menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga bagi orang yang belum mendapatkan hadiah dunia ini, jangan berkecil hati, jangan berkerdil hati akan kegemilangan orang-orang yang memiliki dunia ini. Dan sepertinya mereka lah yang mempunyai dunia ini. Tetapi seandainya orang yang percaya, yang memperingati kenaikan Yesus Kristus hari ini, belum percaya, belum yakin sepenuhnya, belum tangguh akan imannya bahwa ia akan menjadi pewaris kerajaan sorga yang dengan darah dan nyawa Yesus sendiri telah dianugerahkan bagi kita dengan sempurna, maka itulah yang sepatutnya menjadikan kita berkecil hati, berkerdil hati, jika seandainya kita bukan menjadi pemilik anugerah keselamatan yang dari sorga yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jika ada di antara kita yang bersedih mungkin hari ini karena kematian, karena ini tahun kedua, terpujilah Tuhan, tahun kedua kenaikan Yesus Kristus masih kita rayakan dalam kerangka COVID-19. Tetapi tidak ada hal bagi kita untuk menghalangi, meskipun masih dalam kondisi kesukaran hari ini, tetapi orang-orang yang percaya telah dengan teguh dan yakin meyakini bahwa dunia ini bukan tempat kekekalan, saudara-saudara. Bahwa dunia ini bukan tempat yang selama-lamanya. Bahwa dunia ini bukan tempat sandaran kita, tetapi ada sandaran kita dan sumber sukacita bagi setiap kita memperingati Yesus yang naik hari ini, yaitu kerajaan sorga, kehidupan yang kekal. Di sanalah Tuhan akan menggantikan segala jerit, tangis dan ratapan orang-orang yang bersedih ketika hidupnya di dunia ini, tetapi digantikan oleh sorak-sorai nyanyian kudus di sorga yang akan Tuhan anugerahkan bagi orang yang percaya kepadanya. Sehingga setiap kita menanti-nantikan Tuhan akan datang kedua kalinya untuk mendirikan kerajaan yang kekal bagi kita. Tetapi ketika kita masih di dunia ini, ketika kita masih menanti-nantikan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, setiap kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Kristus, supaya kita tidak mudah goyah, supaya kita tidak mudah putus asa,
supaya kita tidak mudah menyerah ketika kita mengarungi pertarungan kita dengan dunia ini. Sehingga setiap kita di dunia ini adalah orang yang senantiasa bersuka cita, berdiam dalam rumah Tuhan dengan pengharapan akan pertolongannya yang kekal dan tidak pernah terlambat. Dan nanti ketika kita telah meninggalkan dunia ini, maka kita memasuki rumah Tuhan yang bukan dibangun oleh tangan manusia, tetapi rumah Tuhan yang dibangun oleh darahnya yang kudus dan nyawanya yang diberikan menjadi tebusan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus yang hari ini kami ingat naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Segala hormat, puji dan kemuliaan bagi Tuhan, karena hari ini Tuhan telah memberikan kesempurnaan keselamatan yang dari sorga kepada kami umat manusia. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami dengan sempurna juga mengenal Engkau yang maha baik, penuh kasih kepada kami, sehingga dalam pengenalan kami kepada Kristus, dalam hidup kami di dunia ini, kami tidak mudah goyah, kami tidak mudah putus asa, kami tidak akan menyerah dengan banyaknya kesukaran, kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, penderitaan, bahkan kematian yang bisa saja mendatangi kami dalam hidup kami di dunia ini. Ajar kami ya Tuhan untuk menyandarkan hidup kami kepadamu saja, kepada kehidupan yang kekal, bukan hanya kepada dunia ini. Jika seandainya kami bukan pemilik dunia ini dengan segala kegemilangannya, biarlah kami tidak berkecil hati, tetapi biarlah kami berkecil hati jika iman kami masih bimbang dan ragu akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kepadamu. Karena itu ya Allah kami, di dalam Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, Tuhan berkati umatmu yang sujud menyembahmu pada hari ini di gereja dan di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati hidup mereka, hidup kami, sehingga dalam setiap perkara kehidupan kami, Tuhan saja andalan kami. Bagi para nama balu, janda dan duda, biarlah Engkau memberkati hidup mereka, topangan Tuhan senantiasa melingkupi perjalanan hidupnya setiap hari. Bagi mereka yang sudah lansia, Engkau beri pengharapan kepada mereka Tuhan, supaya di dalam kebajikan yang dari Tuhan membimbing para pinoparnya. Kepada kaum orang tua dalam kebajikan membimbing anak-anaknya, juga mengajari mereka dan senantiasa mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kepada para naposo wulung dan kaum remaja, Engkau bentuk mereka Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang setia, yang jujur dalam segala perkara kehidupannya, sehingga Tuhan dalam menatap dunia ini, biarlah mereka mengandalkan imannya kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami, sekolah minggu Tuhan sudah tahun yang kedua ini, tidak diperbolehkan hadir di rumah Tuhan. Ya Allah kami memohon kepadamu, biarlah kasih Tuhan yang memberkati dunia ini, sehingga dunia ini segera terbebas dari COVID-19, menyembuhkan dunia ini dan bangsa kami dari virus corona ini. Sehingga kami Tuhan, terlebih anak-anak-Mu yang masih kecil, sekolah minggu di seluruh gereja Tuhan di dunia ini, yang masih sangat membutuhkan bimbingan rohani, pengajaran firman Tuhan, kitab nabi-nabi dan mazmur. Ya Allah, ya Tuhan kami yang penuh kasih, biarlah kuasa Tuhan yang melingkupi dunia ini dan mengatasi seluruh dunia dan jagat raya, sehingga virus corona ini di dalam kuasa Tuhan segera berlalu, melalui segala usaha yang Tuhan berkati, proses vaksinasi.
Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, berkati mereka yang sedang bersedih karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan dan mengurapi tubuh mereka, sehingga tangan-Mu Tuhan dan kuat kuasa tangan Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Yang bersedih karena duka cita kematian, Engkau yang menghiburkan hati mereka dan senantiasa memberikan pertolongan bagi mereka yang berduka cita. Terima kasih ya Tuhan, kenaikan Yesus ke surga memantapkan langkah kami yang masih di dunia ini untuk senantiasa berada di dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus yang telah naik ke surga kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudara, kita akan mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 427. Setiap ulangi
Karyamu di tengah-tengah dunia telah Engkau selesaikan ya Tuhan. Kini pada saat ini kami mengingat hari kenaikan-Mu ke surga. Kami mengingat amanat-Mu kepada murid-murid-Mu agar setia melakukan pemberitaan firman kepada seluruh makhluk. Untuk itu, berikanlah kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjadi pemberita dan pelaku firman dimanapun kami berada. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jika Tuhan menyampaikan amanat-Nya melalui murid-murid-Nya, marilah kita juga mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh makhluk, agar kerajaan Allah dapat tersebar di tengah-tengah dunia ini. Saat ini kita juga ingin menjadi pemberita dan pelaku firman, agar setiap insan mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang hidup, yang telah membebaskan umat-Nya dari cengkraman dosa dan maut. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan Putra Tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau telah menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, supaya kami mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama-Mu di sisi-Mu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang telah Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga,
agar nama di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan sorga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkati semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gereja, di gedung atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menanti kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus hari ini bersamaan dengan saudara kita yang sekarang juga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tidak ada salahnya kita dengan tetangga, handai taulan, saling mengucapkan selamat Idul Fitri kepada saudara kita yang beragama Islam, dan juga kepada koster kita dan Ibu Teten yang bekerja di gereja HKBP Jalan Luraini. Horas, Tuhan memberkati.